Namun di tahun 98-99 akhir tuh sempat diajak gabung sama. Sekarang ada seksi komunikasi sosial yang kalau kita lihat sebenarnya Jadi komunitas itu bukan tukang foto. ya. Foto adalah Shalom teman-teman ngulik, ngobrol di Kaliku Katolik. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, aku Lolita beda nih episode kali ini nih. Kan episode ngulik yang ke-17 yaitu Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Nah, Nat, Oke, kalau Li, dulu Komsos itu seperti apa sih? Bener gak sih Kak, kalau kita itu seksi dokumentasinya gereja? wah, siapa tuh yang ngomongin kayak gitu? Sebenarnya sih Komsos itu dulu itu tuh ada majalahnya. Malah pertama kali tuh ada majalah loh. Siapa aja tuh Kak narasumbernya? Nah, karena penasaran, kita panggilin aja ya narasumbernya. Halo. Nah, di sini nih ada dua narasumber nih. Yuk, jumpa lagi. Ya. Baru jumpa. Baru jumpa. Baru jumpa. Boleh nih, Cici sama Koko kenalin diri sendiri. Yes. Ya, mungkin dari Cici dulu kali ya. Oh, Koko bukan Yang lebih tua. Aku lebih muda dari Cici. Boleh. Halo semuanya teman-teman ngulik, nama saya Christina Syah atau biasanya sih dipanggilnya Titin. Ya gitu deh, nanti kita cerita-cerita lebih lanjut ya tentang Komsos. Oke. Hai, nama gue Richard Parera, biasa panggil Ricky. Di Santa Maria dulu dikenal sama Ricky Beok, yang katanya sih ya penghuni sini dulu ya dari zaman Mudika. Ya nanti kita ngobrol banyak lagi deh sama Sama mereka juga. Sama mereka juga yang cantik-cantik. Pertanyaan menarik. Seiring perkembangan usia, usia. bewoknya memutih. Jadi sebaiknya dipangkas saja. Nah, Nat, tadi kan kamu pengen nanya sesuatu ya? Iya tuh, aku penasaran banget nih Kak. Oke, aku mau nanya ke salah satu narasumber nih. Boleh, Antara boleh. Cititin dan Ya, jadi ya Kobewok, kayaknya. aku bakal pilih Kobewok. Ya. Yeay. Apa pertanyaannya? Jadi pertanyaannya itu, Komsos itu dulu seperti apa sih? Dan bagaimana dinamika pelayanannya? Oke, ini mau diceritain dari tahun 80-an atau langsung aja? Kayaknya Era Tua banget reformasi. kayaknya ya. 80-an terlalu lama nih kok. Oke. Jadi 2 jam kayaknya. ya mungkin singkat aja kali ya. Komsos itu sebenarnya resminya jadi Komsos itu 2003-an kali ya. Ya, 2000-an. 2003-an. Jadi sebelum Komsos itu kita di Santa Maria ini ada yang namanya Buletin Terang namanya. Itu sebenarnya tahun 80-an udah ada, cuman aku nggak begitu kenal pendahulu-pendahulunya. Ada beberapa yang tahu sih Mudika zaman dulu. Namun di tahun 98-99 akhir tuh sempat diajak gabung sama ada sobat aku namanya Ricky juga, tapi dia Begeng titelnya di belakangnya, jadi Yes. Ricky Bewok, Ricky Begeng. Iya. Nah kemudian kita ngelola yang namanya Buletin Terang namanya. Buletin Yes, Terang. betul. Nah itu tagline-nya adalah dari umat untuk umat dan oleh umat. Jadi semua itu dari umat kembali ke umat gitu. Nah setelah itu ada dari Paus siapa waktu itu ya, yang ngeluarin Laudato Si itu untuk Ya, Pak. untuk membentuk yang namanya seksi komunikasi sosial. Yes. Untuk mewadahi media komunikasi itu. Maka dari buletin itu bertransformasi menjadi Komsos. Oh, Wow. menjadi majalah. Tapi di antara itu sebenarnya ada satu edisi di mana tuh sebenarnya berbentuknya tabloid, agak lebar, panjang. Tapi itu cuma satu tabloid, jadi nggak terlalu dianggap sih. Nah setelah itu baru ke majalah. Majalah itu yang mewadahi waktu itu Komsos. Dari situlah Komsos produk utamanya ya majalah.
majalah adalah Komsos. Komsos adalah majalah terang. Itu Oke. sih. Nah, dan dokumentasi itu hanya bagian pelengkap dari media komunikasi itu, majalah terang itu. Karena ya tidak ada majalah tanpa foto dong, Iya, ya kan? betul. Betul. Iya. Terus kemudian juga waktu itu kan banyak kegiatan dari gereja juga butuh dokumentasi. Mm-mm. Nah, teman-teman kebetulan yang gabung di Komsos kala itu kan suka fotografi, Yes. banyakan. Jadi ya sudah, akhirnya di blend lah gitu, jadi satu. Oke. Gitu. Ya, tapi jangan lupa juga nih, kita dulu juga udah ada yang namanya perpustakaan. Yes, Nah, itu juga menjadi salah satu media komunikasi pewartaan kita untuk paroki HSPMTB gitu. Perpustakaan loh. Ada yang Itu tahu nggak menjadi- namanya? Ada yang masih ingat nggak namanya? Perpustakaan itu menjadi salah satu bagian dari seksi komunikasi Iya, sosial. salah satu. Nah, perpustakaan. Iya. Namanya Putra masih ingat Budaya. nggak? Tahu nggak? Pasti Ini nggak tahu informasi- nih. informasi Putra baru ya. Putra Budaya. Sebenarnya kayak cuma budayanya. Iya, Iya. Putra Cuma Budaya. sekarang memang udah nggak ada ya. Iya. Iya. Udah Berubah, digusur ya. Udah digusur. Oke. Dan waktu itu karya di dalam pelayanannya itu apa aja sih kok? Bisa dijelasin nggak ya? Mungkin Miss Tina bisa ya jelasin, bantu. Iya, yang itu tadi yang udah disebutin, Ya. salah satunya kan majalah terang yang paling apa ya, secara rutin produk itu output kita ya, output kita yang memang secara rutin terbit itu kan. Mulai dari dulu 3 bulan 3 bulan, sekali, akhirnya turun jadi terus 2 turun bulan. jadi 2 bulan 2 bulan sekali, sekali. lalu rutin tuh sampai mungkin tahun 2016 16 dulu sepertinya ya. 16. seperti 16 ya terakhir, edisi terakhir Iya. ya kita juga. Ya, lalu yang tadi juga ada dokumentasi foto-foto, itu kan menjadi salah satu bagian juga dari seksi komunikasi sosial. Lalu ada perpustakaan, lalu setelah berkembang, itu tahun berapa website mulai ada ya? Sekitar 2008 ya. Iya, tahun itu 2007, juga. 2007 2008 ya, namanya santamaria.or.id dan nggak Ya. pernah berubah Dan kayaknya nggak sampai pernah sekarang. berubah sampai Nah, sekarang gitu. Nah, itu yang terus di-maintain sampai iya, sekarang kan iya. masih ada. Masih ada. Gitu. Itulah. Di website dulu tuh ada yang namanya forum loh, forum untuk Oh, iya, benar. chat Betul, gitu loh. betul. Jadi kita mau kenalan ya. Itu bikin rame sih waktu itu. Betul. Di zaman itu. di zaman itu. Nah, mungkin kalau yang pernah main Kaskus tahu lah ya. Oh, iya. Ya itu sejenis itulah, tapi ini kita versi Paroki Santa Maria. Ya, dan ada Romo juga yang Ya, sebagai yang moderator moderatornya. di situ, Jadi- sehingga kalau ada pertanyaan dari umat, Ya. nah umat tuh bebas boleh bertanya apa dan Romo moderator tuh bisa Bisa menjawab gitu. langsung di situ di forum gitu. komunikasi Keren itu. banget. Keren. itu. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Kalau sekarang kan udah pakai TikTok, pakai apa kan ya kan. Yes. Jadi pada zaman itu ya paling keren sih itu. Tuh. Model kayak Kaskus gitu. Yes. Berarti Romo moderatornya ini aktif juga ya di website gitu. Iya, very aktif. Bahasa Inggris juga benar ya sih, very aktif. Wow. Very aktif, very-nya aktif. Very ya. active. Very Romonya active. siapa tuh kalau Romo Edi Mul ya, Edi Mulyono. Romo Edi Mulyono. Serik SJM. Wah. Terus ada ya Romo Edi yang Ya. paling aktif di website waktu itu. Tapi moderator kita dari zaman dulu sih emang keren-keren sih. Ada Romo Edi, Romo Sudri, ya Romo Sudri. Romo Hani, Romo Swasono. Tapi sebentar, nah Romo Boni. Romo Boni itu yang paling awal sih dulu. Ya. Di era ya tadi buletin ke majalah awal ya tahun 1990 ke 2000 awal. Romo Hani. Nah, terus kemudian yang terakhir Romo Wartaya yang setahu kita ya. Yang oke. Halo Romo. Dari sini juga kita jadi tahu sejarah Romo ya. Ya. Dari awal sampai jadi saat tahu ini. Romo moderatornya Komsos nih siapa aja. Hmm. betul. Keren-keren sih Romo-romonya yang moderatorin Komsos dari zaman itu. Sekarang juga sama ya, keren ya Romo-romonya. Keren. Iya, mantap. Coba nih moderator Komsos sekarang. Ayo tebak. Kak Bewok atau Kak Titin? Ayo, ada hadiahnya? Ada adanya apa? Ada hadiahnya nggak? Oh, Ayo. Ayo. Apa gua? Romo moderator paroki sebelah sana. Paroki sebelah. Dan paroki sebelah. Iya, Romo iya, Andi. Romo Andi. Mohon maaf ya Romo Andi, saya sedikit bergeser teritorinya jadi agak nggak terlalu aktif di sini. Salam kenal Romo Andi. Yeay. Yang mana kameranya? Romo Andi. Romo Andi. Oke, nih tadi kan udah Bewok, sekarang Cititin nih. Cititin tahu nggak sih Komsos itu di paroki fungsinya apa? Ya, tadi Bewok udah ceritain ya bahwa memang seksi komunikasi sosial di paroki
HSPMTB ini memang sejarahnya udah cukup lama juga gitu ya, udah cukup lama. Kalau dulu memang tadi disebutkan cuma ada majalah Terang satu itu tanpa ada wadahnya gitu. Nah sekarang ada seksi komunikasi sosial yang kalau kita lihat sebenarnya itu seksi komunikasi sosial itu ada tertera di pedoman dasar untuk Dewan Paroki gitu. Nggak tahu deh ya kalau benar, mudah-mudahan benar ya. Itu yang terakhir itu 2019 pedoman. Kalau belum berubah ya. Kalau belum berubah. Di situ dijelaskan dengan ya cukup jelas ya dengan rinci bahwa seksi komunikasi sosial itu memang di paroki tugasnya untuk melayani bagian karya pewartaan. Apa yang diwartakan ya pewartaan Injil. Nah bentuknya apa? Nah itu yang macam-macam itulah ya, yang sarananya kan banyak sekarang ya dengan pemanfaatan teknologi komunikasi, media sosial gitu. Jadi kalau dilihat perkembangannya sekarang, itu Komsos itu penting banget memang karena ya itu. Cobalah bayangin ya dibanding zaman dulu, anak-anak sekarang dari usia berapa mereka udah punya media sosial. Dan itu sebenarnya tantangan, ya nggak sih? Kalau dulu kan cuma majalah. Kebayang nggak teman-teman dulu itu umat paroki HSPMTB nih ya, itu mungkin cuma bisa dapat informasi tentang seputar gereja, apa sih yang kegiatan gereja yang lagi terjadi, lagi hype gitu ya. Itu cuma melalui majalah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Dan itu kan udah nggak aktual ya. Nah, sebenarnya udah nggak aktual gitu. Nah, sekarang udah dengan cepatnya ya, karena sesuai dengan perkembangan media juga kan ya, media sosial dengan ya sebegitu cepat dan memang harus cepat. Karena kalau nggak kita ketinggalan gitu. Jadi segitu pentingnya fungsi seksi komunikasi sosial. Ya, tapi juga kita harus ingat bahwa yang kita layani, ya kita juga harus ingat bahwa umat itu juga harus diberdayakan untuk menjadi pewarta-pewarta ya di luar sana gitu. Jadi bukan tugas seksi komunikasi sosialnya aja gitu sih. Keren banget nih, dapetnya Cititin. Bener ya? Kalau bener. Nah kalau dulu kan lingkupnya mungkin cuma paroki ya. Kalau sekarang dengan media sosial itu kan kalian kan bisa kita kan bisa menjangkau lebih dari paroki kita aja, bisa dari mana-mana gitu. Setuju banget. Gitu. Jadi ya manfaatin itu bagus lah buat kemajuan Komsos ya, buat pewartaan. Nah tuh Net, berarti kan tadi di awal majalah terang dulu kan. Terus ya buletin terang dulu, buletin terang. Majalah terang, terus majalah abis terang. itu Komsos. Terus abis itu berkembang lagi. Sekarang medianya tuh nggak cuma majalah aja, tapi website, terus media sosial lainnya kan. Nah terus fungsinya di paroki juga sebagai pewarta, nggak cuma dokumentasi tuh Net. Iya, itu transformasinya menuju ke arah yang lebih baik. Iya benar banget. Nah terus Cici sama Papa tahu nggak sih kenapa Komsos itu mempunyai hari spesial dan dirayakan nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia? Itu sepertinya memang ditetapkan dari yang Interverifica Laudato Si bukan Interverifica dari kayaknya itu udah lama sekali sih dari Vatikan. Jadi itu skalanya internasional, Hari Komsos Dunia, makanya disebut Hari Komsos Dunia. Ya ditetapkannya oleh Paus sendiri loh. Ya jadi kebayang bahwa segitu pentingnya juga gitu bahwa dan bahkan itu udah lama banget ditetapkan. Jadi kebayang bahwa ternyata Paus yang zaman itu udah melihat ke depan gitu, udah melihat banget meramalkan depan, bahwa pewartaan tentang itu pewartaan melalui media komunikasi sosial ini gitu. Nah, makanya ada satu bagian di kalau nggak salah di dalam dokumen Interverifica itu yang memang menetapkan satu hari, 1 minggu ya pokoknya satu hari untuk menjadi hari komunikasi sosial sedunia itu. Ya tujuannya apa ya? Tentu aja udah jelas lah ya tadi pengen semua umat lebih sadar bahwa memang ya komunikasi sosial itu udah sangat penting dan ikut membangun kesadaran umat juga, bangun kesadaran umat untuk ikut pewartaan gitu. Dulu tuh nambahin aja kali ya. Dulu tuh di
Komsos Keuskupan Agung Jakarta tuh setiap tahun itu selalu merayakan loh. Ya. Nggak tahu sekarang ya, kalau dulu tuh setiap tahun pasti kita merayakan di KAJ, di Keuskupan. Bahkan dulu kita ada di Kemayoran ya. Kemayoran ada semacam acara event gitu, dan kita ada pameran juga dari Santa Maria, dan kita ya masuk peringkat 3 ya kalau salah ya. Wow. Iya, peringkat 3 untuk pameran foto, dan kita booth kita. Iya. Itu Perdekenat waktu itu, Perdekenat, jadi iya. udah kena Tangerang gitu, bagi-bagi gitu. Kita gabung Komsos. Jadi kita ngumpul semua Komsos. Dan waktu itu memang cukup sering juga Komsos paroki kita ketemu harus dengan Komsos, pokoknya paroki dari Sekaje manapun gitu. ya. Salah satu ya bukan ya kelebihannya adalah kita bisa belajar dari satu sama lain kan gitu. Dan kita bangga juga waktu itu kita mayoritas anak muda. Ya. Semua. Tuh. Jadi bisa saling bertukar pikiran juga ya. Betul, betul banget. Ya kita bisa tahu, oh ini outputnya kalau dari paroki yang lain tuh apa sih gitu. Ya kita bisa belajar lah dari mereka. Dan yang tadi Bang Bewok bilang tuh, memang waktu zaman itu, tahun berapa tuh ya, 2000? Ya pokoknya 2016 ke bawah lah ya. Nah, BTW gue masih 35 ya. Iya, masih. Enggak, aku 20. Oh my god. Jadi ketebak nih. Ya, oke, lanjut. Jadi waktu kita ngumpul, akhirnya tahu bahwa Komsos dari paroki HSPMTB ini ya memang isinya anak-anak muda semua. Dibandingkan dengan Komsos dari paroki yang lain. ya. Itu harus berbangga hati. Kalian harus Gitu. bangga. Iya, kalian bangga nggak sih? Wajib bangga. Enggak ya? Maka Diceritain nggak tuh pas dapet peringkat 3 tuh, peringkat 3 apa? kalau nggak salah booth terbaik ya, booth terbaik, pameran fotografi booth ya terbaik waktu itu dengan ya? dengan tata desainnya segala macam. Kita pakai barang-barang bekas gitu, palet, terus rumput-rumputan, lampu-lampuan yang apa antik-antik Ya, gitulah. lighting lah, vintage ya. Intinya kita ngotorin Kemayoran loh waktu itu. Kita ngotorin Kemayoran, tapi ya udah, buahnya itu kita lumayan jadi sorotan juga sih, dikunjungi banyak umat dari berbagai paroki. Itu effort dan kerja kerasnya sungguh luar biasa. Ya, itu teman-teman di Komsos waktu itu ya, luar biasa emang. Itu makanya anak-anak Komsos tuh selalu kompak dari dulu sampai sekarang. Top lah. Amin. Kalian. Patut diapresiasi banget ya. Iya dong. Top deh. Terus kan majalah Terang nih kan tadi udah nyinggung Kak aja nih. Aku dengar-dengar dulu tuh ada award selain yang fotografi itu ya, ada award INMI. Ya, betul, ini award. Majalah Terang pernah dapat nggak sih? Kita nominasi aja Nominasi. sih. Oh, Nominasi. Memang karya kita mungkin sebatas jagoan nominasi ya. Oh. Ya, karena bagaimanapun kita harus mengakui bahwa di tempat lain tuh rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita akui aja nih. Tapi kita teman-teman di Komsos waktu itu memang kita nggak ada background jurnalistik sama sekali. Nggak tahu nggak kayak kalian sekarang yang kami kemarin tuh kaget tuh background kalian tuh top semua ya, ternyata sesuai dengan dulu tuh kita latar belakang ada yang teknisi, ada yang ahli mesin, ada yang ya macam-macam lah ya pokoknya. Jadi ya kita belajar melalui pelatihan-pelatihan kayak 5W1H. Nah, akhirnya jadilah majalah, dan hasil maksimal itu tercapai ya udah itu nominasi aja sih. Iya. Untuk misalkan karya opini terbaik, liputan reportase terbaik gitu ya. Selalu maksudnya kita sih secara aktif itu ikut mengirimkan nominasi karya-karya kita dari majalah gitu. Selalu. Keren banget gak sih, Ci? Iya. Dari berbagai latar belakang, tapi mereka mau belajar. Iya. Iya. Tapi kalian tahu nggak sih, Apa? mereka ini yang di Komsos ini datangnya tuh dari lulusan Patar, Mudika gitu. Nah, Iya. tapi yang punya passion untuk punya ketertarikan ke ya ini dokumentasi fotografi Jurnalistik dan ya. jurnalistik. Ya, bangganya sih ya nih ya buat semua teman-teman ngulik tahu nih gitu ya. Memang yang tadi Bang Bewok bilang itu kayak udah ada patternnya gitu loh, ada polanya. Iya. Kalau misalnya nih yang aktif setelah aktif di Putra Altar,
terus atau Putri Sakristi, terus dia kan biasanya naik ke OMK ya sekarang. Dulu zaman siapa mungkin zaman Bang Beok tuh namanya Mudika, zaman Mistina apa seksi kepemudaan. Ya, seksi kepemudaan. Ya, itu Nah, setelah old itu, school ya. setelah seksi kepemudaan beres gitu ya. Nah, wadahnya Bingung apa lagi mau nih? kemana, gitu. Nah, itu biasanya kita tarik-tarikin tuh ke Ya, ke Komsos Komsos. gitu. Jadi makanya kan kenapa orang-orang muda yang ada di Komsos gitu. Ya, itu mereka sangat Gitu. energik dan luar biasa ya aktifnya. Karena dari regenerasi. Ya, dari generasi Iya. itu. Dari generasi yang memang sudah aktif di gereja. Betul. Benar. Benar banget. Nah, ngomongin tentang Komsosnya sendiri nih, suka duka peliputan pelayanan di Komsos sendiri itu apa sih? Kamu suka duka, sukanya dulu kali ya. Ya, boleh. Sukanya itu kan pas yang itu yang edit ya, pas mengedit mau terbit layout terakhir last minute. Ya, itu kita biasanya itu paling suka karena semua ngumpul, terus kita ngeroyokin dah. Ini bagian istilahnya bagian yang terakhir tuh disortir satu-satu untuk disisir udah siap terbit Final atau belum, edit. final editing. Nah, itu biasa kita malam-malam di hari terakhir itu kita udah kumpul semua gitu, dan layouternya biasa di maintain habis-habisan lah. Ada yang minta minta pesugihan teh manis lah apa gitu ya gitulah. Ada yang hanya datang tidur aja, tapi itu udah cukup. Masih ada nggak buat- orangnya nih masalahnya? Masih ada sih. Masih ada ya. Tadi katanya mau datang cuman telat kayaknya dia. Gitu. Terus ya itu yang lain juga kita suka hangout sama-sama gitu ya, hangout untuk ibaratnya jaga kekompakan lah tim gitu. Nah, sekarang sukanya apa lagi nih? Suka dan itu sih, kalau duka sih sebenarnya kayaknya nggak ada. Nggak ya, ada, hampir asli. nggak ada ya. Nggak ada, tapi lebih pada tantangan. Tantangan. Betul. Tantangan, benar deh. Belajarnya banyak banget di Komsos. Jadi ya memang tempat belajar itu luar biasa banget, belajar banyak hal ya dari organisasi ya, terus proses kreatif karena kan namanya penerbitan majalah tiap 2 bulan itu tadi kita terbit tuh kita harus cari ide Ya. liputan apa dulu namanya liputan khusus Liputan ya, ada khusus. satu tema yang kita angkat namanya liputan khusus. Ya, kita harus bahas Kita dalam harus rapat bahas. redaksi. Mau temanya apa nih gitu, yang menarik yang lagi memang besarnya. topik besarnya yang lagi memang dilihat diminati oleh umat gitu, yang dibutuhkan oleh umat gitu. Ya itu tantangannya itu, terus ketemu ya teman-teman mungkin yang walaupun udah kenal tapi yang namanya kita satu tim yang nggak gampang ya, maksudnya Beda orang, rambut boleh sama hitam. Hati orang siapa yang tahu ya. kayaknya gue tahu tuh. Tapi kita nggak. Hai. Untuk dia yang mengatakan hal itu, tapi ya karena mungkin karena kita komunitas lebih kecil, jadi di manage untuk konflik itu lebih mudah ya diatasi waktu itu. Oh, satu lagi lupa ya, semua ini kan semua bisa terbentuk itu sebenarnya ada jasa satu orang sih, namanya Pak Sunario Liman sih sebenarnya. Beliau itu yang meletakkan ya pondasi awal organisasi ini akan berbentuk seperti apa. Nah, beliau inilah yang bentuk karakter-karakter kita di generasi itu ya, awal itu. Sehingga akhirnya kita meneruskan apa yang sudah beliau tanamkan di organisasi Komsos awal, sehingga meregenerasi terus sampai saat ini mungkin ya. Iya. Sebenarnya sistem sih ya, sistem yang dibangun. Waktu itu karena belum ada sistem, jadi coba dibangun sistem. Jadi misalnya kalau mau terbit majalah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Mulai dari rapat redaksi, itu semua sistematis kita lakukan gitu. Dan kita belajar untuk itu. Karena yang tadi Bang Beok bilang, orang backgroundnya beda-beda gitu ya. Orang yang ada yang mau rapat masih telepon dulu, lu ikut nggak? Datang nggak lu? Iya, teknisi disuruh meeting suruh gitu meeting, ya. suruh ngomongin majalah 5W1A. Nggak mudah Apa gitu. sih ini? Iya, notulen. Apa itu notulen? Dan yang paling menakutkan sebenarnya adalah ditunjuk jadi tim pro. Aduh. Jadi pas lagi penunjukan itu kita langsung ya pura-pura nggak tahu, Tapi biasanya itu kan kita lagi raker ya. Tapi jangan salah, saat seseorang menjadi pimpro itu, Ya, disitulah dia disitulah akan dia belajar belajar. banyak. Ilmunya Gitu. banyak di Ilmunya situ. banyak banget karena memanage
dia akan memanage ya, namanya pimpinan project kan Iya. ya, pimpinan produksi gitu. Hmm. Dia akan memanage orang-orang gitu ya, siapa nih jurnalis-jurnalis gitu, tema besarnya apa dan sebagainya. Dan memanage kontennya majalah Iya. itu sendiri. Gitu. Wow, keren banget nih. Perjalanan panjang untuk jadi suatu majalah itu juga ini ya, nggak cuma nyari berita tapi juga ini apa namanya, ada rapatnya, Iya, ya dong, kan? pasti. Ada rapatnya, terus Cari pimpinannya juga. Iya. ya cari pimpinannya, terus sama nyari beritanya, terus nyari kontributornya, ya betul. kan? Masuk. Mereka juga brainstorming idenya juga kan, Iya. Kak? Betul. Sampai ke tahap layout terakhir. Iya. Itu yang sampai berjam-jam sampai Begadang tuh udah biasa. Iya, dan Oh my terakhir God. tuh sampai tahap jualan majalahnya. Iya, betul. Jualan majalah itu Jadi, kita sendiri yang Setiap terjun. Anggota tuh wajib Juga. ikut. Setiap minggu, misalnya di setiap misa tuh ada jadwalnya juga jualan majalah gitu. Kan Natasha nggak pernah Narasumber. Entah itu kalian Jual- sekarang jual konten IG, jual konten apa? Ya nanti lah. Oh, kali. iya. Nanti kita Ceritanya. jelasin. Oke. Emang Bang Bayo pengen lebih ke sana. Tadi setelah prosesnya terus ada nggak sih yang membekas gitu narasumbernya yang diingatan Citi sama Koko? Ya. Yang nggak terlupakan gitu. Mistin dulu deh, Mistina. Ya sebenarnya saking banyaknya ya, tapi sebenarnya berkesan. Cuma kalau buat aku, yang paling berkesan itu adalah narasumber pertama yang aku wawancara sebagai waktu itu anggota, sebagai jurnalis majalah Terang. Namanya Ibu almarhumah Ibu Hadi. Waktu itu aku dapat tugas pertama kali liputan khusus, ya liputan khusus wawancara Ibu Hadi. Ibu Hadi ini adalah tokoh yang sangat tahu sejarah paroki HSPNTB ini, gitu. Wow. Ya, jadi waktu itu datang ke rumahnya, wawancara dan melakukan wawancara. Waktu itu Ibu Hadinya udah tua ya, udah umurnya udah tua, jadi agak sulit juga untuk ya maksudnya mengulik lah gitu ya, mengulik lebih dalam. Tapi itu pengalaman pertama Itu yang kita luar berdua biasa. bukan sih di coupling? Yang gue temenin lu cakep. ya. Masih ingat ya. Iya. Karena dia Mistina ini gue yang rekrut, jadi gue temani, bertanggung jawab menemani keren beliau melakukan liputan pertama. Iya, betul. Nah itu yang berkesan. Terus kan habis itu karena aku juga emang hobinya nulis waktu Yes. itu, jadi Kamu kan lulusan sastra Iya. ya? Oh my god. Cocok banget loh. Aku lulus STM, bisa nulis juga. oke, nah, itu yang luar biasa sebenarnya. Oke. Iya, jadi Sampai setelah itu kan prosesnya abis wawancara harus nulis ya. Nggak segampang itu loh. Abis proses wawancara tuh menuangkan dalam bentuk tulisan yang menarik. Gitu. Nah, waktu itu kita tuh dalam proses editing majalah itu editornya itu bukan cuma tim Komsos, tapi ada Romo. Yes, Oh, ada Romo Romo itu sebagai juga. editor artikel-artikel. Gitu. Nah, waktu itu bangganya kenapa? Karena waktu ya pertama kali nulis ya puji Tuhan, maksudnya waktu itu ya Romo moderatornya bilang oke, gitu, sudut pandangnya oke gitu. Jadi puji Tuhan lah, dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa gitu. Jadi itulah narasumber yang paling membekas lah. Sekarang ya sudah Boleh aman. kasih kita kasih applause Gitu. dulu. Iya dong. Berarti Sekian ini banyak. ya, moderatornya tuh nggak cuma tadi kan sebelumnya aktif di website kan, berarti juga Oh iya. aktif untuk Iya. ini Betul. ngecekin Iya. tulisan Justru gitu. itu yang sangat Dan- penting. Jadi waktu outputnya dalam bentuk majalah dan website, yaitu Romo moderatornya ikut Nyoret-nyoret. editing artikel. Ya Ya. dulu sih nyoret awalnya, Iya. terus sekarang udah enggak dong ya, enggak nyoret di kertas lah ya. Tulisan aku di bredel loh berapa kali. Saking kontroversinya. Ya gitu lah. Iya. Ya. Kalau aku Siapa? sih yang berkesan dan masih teringat dan jadi kadang-kadang jadi guyon itu lah wawancara Bapak Uskup waktu itu. Wow. Habis ada misa di sini, Bapak Uskup lagi mau pulang. Ini mereka bukan ya? Bukan, waktu laga bukan. Itu Bukan kan kita ya? liputan Kita kebetulan jalan. liput juga ya, oke. Ini ada satu malam. Sebenarnya yang berkesan bukan guenya yang wawancara, tapi gue tantang Awen. Wen, berani nggak lu maju lu wawancara uskup gitu. Jadi akhirnya kita potong, Bapak Uskup mau jalan,
udah mau pergi tapi kita langsung potong. Jadi kesannya wow, media segitu kuatnya. Jadi kita bisa memotong jalannya Bapak Uskup, dan orang-orang anggota dewan minggir. Gue sama Awen wawancara Bapak Uskup. Nah itu luar biasa, itu pengalaman yang paling berkesan. Ini Bapak Uskupnya siapa nih? Bapak Ignatius Suari. Oh. Monsinyur Ignatius Suari. Oke. Terus edisi yang paling berkesan nih selama pembuatan? Yang sampai malam-malam. Coba gitu dilihat kan? ini di belakang kita ya. Semuanya berkesan ya. Semuanya berkesan. Pokoknya ada muat foto kita berkesan semua sih. Semua nggak ada ini ya. Pokoknya pengalaman setiap edisi itu pasti berbeda-beda Ya, ada challenge-nya Ada masing-masing. masing-masing. Karena itu tadi Pimpronya berbeda-beda. Pimpronya berbeda-beda. Ya namanya satu orang berbeda-beda sebagai leader ya. Ya pasti gayanya juga Gayanya juga berbeda-beda. beda-beda. Tapi sistem itu yang kita coba pertahankan gitu. Ilmu yang informasi baru nih, Iya. Kak. Nah terus kapan majalah Terang transisi ke digital? Kapan? Ya, kan sekarang udah nggak ada ya. Iya. Waktu itu. Kayaknya sih kita waktu itu Iya. 2016 kita udah agak mundur. Iya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu sih. Lolita mungkin tahu kayak Lolita di masa Kayaknya transisi itu Lolita kan. deh yang tahu. Lolita yang Pertanyaan tahu loh. Lolita. Lolita masa nanya kita nggak tahu apa, udah jawab. Ya, Silakan dijawab. Oh salah. Hostnya siapa ini ya? Iya. Jadi dulu transisinya itu tahun kayak pas mau COVID deh kayaknya. Oh 2019. 2019. Berarti sampai 2019 masih terbit dong majalah. Masih. Oh. Tapi abis itu karena mungkin peminatnya benar-benar udah berkurang, akhirnya ditutup. Terus akhirnya udah full digital semua. Mulai dari ada YouTube, ada Instagram, website. Udah pakai website. Website udah ada sebenarnya ya. Lanjutin ya. Yang lanjutin. Tapi majalahnya mati. Iya mati. Ya, majalah udah nggak ada lagi ya. Karena Kasihan. kurang banget peminatnya. Sedih. Iya. Padahal bagus. Iya. Sama Live streaming ya. live streaming Bisa, karena ya. itu masuk ke YouTube Iya. kan. Berarti artinya menyesuaikan dengan perkembangan Iya, ya. Benar, pasti. benar perkembangan. Apalagi 2019 abis itu tiba-tiba COVID. Ya. Ya udah semua online. Ya nggak mungkin datang cetak majalah terus jual sini umat nggak ada ya. Nggak mungkin. Ya. Udah beda era lagi guys. Iya. Iya. Tuh. Kecuali ada ibu kan. Belum sih. Emang kita ada belum kepikiran? sempat ya. Waktu Ya, itu kita belum bikin sempat. belum. Mungkin kedepannya nggak tahu. Kan Lolita yang Iya, kan Lolita. ketuanya sekarang. Koi. Udah ada kepikiran kan di situ? Mungkin kedepannya bakal ada. Oke. Amin. Doakan saja. Ada ya, amin. teman-teman. Iya. Biar ilmu jurnalistiknya Iya dong. terus. Iya betul. Iya. Nggak cuma di media sosial aja Iya. ya, tapi Iya. bisa ke majalah Terang lagi, bisa hidup lagi kan, tapi bentukannya digital. Ya. Bentukannya Nanti kan bisa disebar dalam bentuk PDF kan. Benar. Atau, Motivasi di Komsos mungkin mau ceritain Apa tuh motivasi? Dulu. masuk Komsos. Masuk. Oh. Kan mana mungkin kan melayani. ucuk-ucuk kayak udah nggak ada udah stop di Sikep ataupun OMK gitu kan, terus kayak bingung gitu, terus akhirnya kepikiran untuk tiba-tiba masuk. Kristina gimana? Motifnya apa waktu itu? Diajak Bang Weo pas Oh iya. Ya karena satu itu tadi ada masukan nulis ya kan, karena waktu itu kepikirannya adalah majalah, ada majalah Terang outputnya dan ada memang harus ya jurnalistik ya gitu. Jadi itu dulu sih yang pertama kali waktu itu suka dulu kan gitu, terus baru dikenalin lah Iya. gitu. Atau mungkin sudah mengetahui bahwa oh calon suami gue ternyata di Komsos. Jadi gue mesti yang Mungkin boleh di-spill siapa? Di-spill mungkin. Spill nama di Apakah apakah jodohku di Komsos? karena sebenarnya dia duluan yang di Komsos. Iya, Aduh. karena dia adalah teman baik gue di Komsos juga. Jadi mungkin seperti itu ya motivasinya ya. oh ada motif. Kita bersemi di Komsos gitu. Ya, itu sih berapa tahun kemudian ya dari pertemuan pertama. Jadi nggak tahu lah.
tergoda atau menggoda. Nggak tahu ya. Dua-duanya. Apa tuh maksudnya? Oke. Pak, silakan, Pak. Kalau gue sih sebenarnya nggak ada motif sih, nggak ada motif apa-apa karena dulu tuh punya teman dari bagi yang tadi ngajak ke Majalah Terang, terus kemudian dulu Romo Boni Payong, SSCC, akhirnya Romo Boni itu tiba-tiba ngirim gue ke Wisma Kalender ikut pelatihan jurnalistik selama 10 hari. Wow. Ya, Latihan itu jurnalistik tahun guys, 10 hari. 2099 atau 2000 ya. Ya, selama itu loh. Ya, waktu itu yang ngadain tuh namanya Komsos Kepemudaan KJ. Mas Felix kalau nggak salah. Oh, Mas itu saya Felix, ingat ya, Mas Felix Felix masih ingat ya. Iwan. Felix Iwan. Nah, beliau yang jadi katakanlah salah satu mentor situ. Nah, setelah pulang dari sana 10 hari pelatihan, ya udah datang ya dengan terpaksa balas jasa masuk di majalah Terang, Buletin Terang waktu itu. Nah kemudian bertransisi ya udah ikuti aja harusnya. Kebetulan juga nggak ada aktivitas apa lagi, gabut ya kan. Udah. Ya, dan menyenangkan sih sebenarnya ya, punya aktivitas, punya pelayanan di gereja, di paroki itu menyenangkan. Iya, apalagi dapat pinjaman. Ya. Ya, pokoknya garis besarnya gini, awalnya sih coba-coba. Tapi lo kok enak gitu. Ya diterusin aja. Ya. Berarti kok Bewok tadi kan nyebutin 10 hari pelatihan. Ya, 10 hari pelatihan. Itu nggak ngeganggu aktivitas Aku sehari-hari. pengangguran waktu itu. Banget ya. Jadi lulus Garis SMA. bawahi di Garis bold. bawahi di bold, di highlight ya. Jadi Highlight. waktu habis lulus SMA tuh nggak ada kegiatan apa-apa, kuliah nggak ada, apa semua nggak ada, belum kuliah juga waktu itu. Nganggur lah pokoknya. Ya udah. Dikirim lah sama Romo Boni, lihat ini anak nggak jelas juga hidupnya ya kan, gue kirim aja gitu. Gitu. Oke. Oke. Berarti itu ini ya, apa namanya, motivasi Motivasi yang membagongkan ya. Membingungkan itu motivasi apa bukan sebenarnya? Bingung gitu, motivasi apa bukan? Ya pokoknya kalau gabut-gabut gabung aja di Komsos ya, tapi harus kreatif. Kalau enggak, Yes. buat Harus apa, kreatif, gitu. guys. Ya. Ya, pokoknya senang belajar deh gitu ya, anak-anak muda nih yang mungkin belum punya karya pelayanan di paroki, ya Iya. boleh lah. Yang suka fotografi, Desain, menulis, sastra, ya Bonusnya jodoh. bonusnya jodoh. Ada suara sih tuh. Natasha masih single, Loli juga masih single, boleh lah. Ya. Aduh. Di sini banyak banget sih yang masih single. Iya. Nah, Jadi nggak orang cuma jodoh. kita, Iya, nggak cuma kita berdua doang. Oke, iya banyak. nggak cuma berdua doang ya. Banyak. Oke, tadi kan itu kan generasi lama ya, Kak. Aduh, generasi lama. Oke. Gak apa-apa. Sekarang Aktif lagi, oh salah ya. Bisa aja, bisa. Old school. Oke, Sebenarnya sekarang Tuhan memanggil pulang ya kayaknya. Iya, kayaknya gitu. Tuhan memanggil pulang. sekarang kan memasuki era setelah pandemi COVID-19 nih. Aku mau nanya nih, bagaimana sih saat Komsos itu menghadapi era new normal? Lu nanya ke siapa? Ke kamu. Lolita. Kita dong. Lolita kan masa transisi ya, gue juga penasaran sih sebenarnya. Iya, Kan iya, waktu itu betul. kami nggak di sini. Oh ya? Iya. Iya, kita udah Kami di rumah, kami di karantina di rumah ya. Jadi pas memasuki new normal itu, ya kan tadi 2019 malah sebelum COVID aja udah majalah udah nggak ada. Terus ya udah apa namanya semua digital. Terus COVID masuk, terus tiba-tiba ya udah abis itu ngelanjutin apa yang udah terjadi sebelumnya pas COVID itu, kayak live streaming, terus medsos, ada kayak ada Instagram, ada Facebook, YouTube juga gitu kan, website juga. Jadi kayak ya udah menghadapi itu semua pas COVID, terus lanjut lagi setelah COVID makin keterusan. Jadi ya udah maintenance-nya ya itu aja gitu, yang sebagai lahan pewartaan itu hanya media sosial, website. yang sekarang nih ya. Iya, yang sekarang. Jadi mungkin kedepannya bisa merambah lagi kayak tadi ibu atau Yes. media sosialnya nambah lagi kan. Yes.
Coba lebih kita kreatif ya. Iya. Pikirin apa lagi Ya, Iya. mungkin TikTok, TokTok atau apa lagi ya barulah gitu. Ya. Benar. Terus selanjutnya, bagaimana sih perasaan Kak Lolita nih ditunjuk sebagai ketua Komsos? Dan apa aja tuh suka dukanya? Mungkin bisa di-sharingkan. Cie. Diseringkan itu 3 tahun ya lo. diseringkan itu Oh, penuh my. penekanan ya. Luar biasa ya. Lanjutkan. Lanjutkan periode. Lanjut. Hati jawabannya. Dua periode kayaknya. Jadi ini berarti nyeritain tentang awal ditunjuk. Iya, pas jadi ketua Komsos tuh ditunjuk lebih tepatnya. Bukan mengusulkan diri ya. Iya, pengusulan tiba-tiba ngumpul setelah COVID, terus ya udah Lolita jadi ketua Komsos ya. Gak mau. Udah nolak tuh pertama kali, nggak mau. Oke. Udah ini aja jadi ketua Komsos ngelanjutin yang sebelumnya gitu. Ngumpulin teman-teman juga gitu kan. Karena pas Covid kan cuma sedikit lah, sedikit doang kan. Nggak bisa semuanya ngumpul gitu. Dan abis itu ya udah. Dikumpulin sama Mas Ari ya. Iya bener, sama Kuari. Iya, memang dia suka ngumpulin orang-orang. Ngumpulin masanya cepet dia. Terus habis itu ya udah, akhirnya bilang ya udah deh, jadi ketua Komsos. Habis itu bentuk kepengurusan. Habis itu ya udah, pertama kali dilantik tuh tahun 2022. Terus habis itu ngumpul lagi bareng teman-teman semua. Terus habis itu ya jalan dia sampai sekarang ada podcast akhirnya. Terus Nah, ini Ngulik nih. ngulik jangan salah. Ngulik guys. Ngulik. Terus ada ya itu kita masih maintain media sosial yang Instagram. Isinya kayak seputar gereja. Kita tuh pingin ngembaliin yang ada di majalah, kita naikin dulu ke digital. Dan itu berawal dari media sosial. Wih, keren banget nih. Semoga lebih berkembang ya. Amin. Kan tadi kan karya dan pelayanan Komsos tadi kan udah dijelasin. Ada podcast, ada ngulik, live streaming. Terus sekarang gimana sih responnya mengenai kita yang sering dianggap sebagai seksi dokumentasi di gereja? Nah, itu mungkin dari Maksudnya apa tuh? ya, Kalian jadi juru foto gitu maksudnya? ya gitu Ya, lah. seperti itulah. Oke, ya. Ya, tadi kayaknya udah sempat di awal ngomongin ya. Jadi ya sebenarnya sih Komsos itu lebih dari sekedar juru foto. Jadi Komsos itu bukan tukang foto sebenarnya. Ya. Foto adalah bagian Bagian. dari kerjaannya Komsos. Karyanya Komsos. Untuk mendokumentasi hal-hal yang dianggap penting sebagai bahan pewartaan dari umat, oleh umat dan untuk umat gitu. Nah, tukang foto sebenarnya bisa datang dari umat itu sendiri gitu. Asalkan dikoordinir aja atau dikontak untuk mereka bisa mengirimkan ini. Jadi Kontributor lah ya, menjadi jadi kontributor. jadi kalau Komsos dianggap sebagai tukang foto sih, aku sebagai salah satu orang yang cukup lama di Komsos sih nggak setuju ya. Ada anggapan kayak gitu. Ya sangat nggak setuju karena sangat nggak setuju karena Komsos tugasnya adalah pewartaan. Orang-orang Komsos itu adalah orang-orang media untuk pewartaan, bukan tukang foto. Nah, Foto adalah alat kelengkapan media. Sarangannya aja sih. Apa sih? Ya kayak gitulah sama. Pokoknya kita nggak ada yang setuju ya kalau Komsos itu cuma sebatas seksi dokumentasi gitu ya. Sekarang sih sebenarnya udah lebih banyak umat yang sangat bisa melakukan ngambil foto dokumentasi gitu. Jadi ya puji Tuhan itu kan salah satu bentuk pewartaan gitu. Itu juga mungkin salah satu tugas kedepannya Komsos. Kita memberdayakan umat lebih banyak lagi untuk melakukan ya pewartaan itu melalui salah satunya dokumentasi. Betul. apalagi sekarang di Komsos yang sekarang kan kita punya form yang bisa
umat nih berkontribusi nih, jadi Oh, iya, bisa iya. mengirimkan langsung kegiatannya. Misalnya kita nggak bisa nih untuk nggak bisa liput gitu ya. gitu. Jadi mereka bisa mengirimkan apa kegiatan Noda mereka Kopi ini di apa sih? lingkungan, wilayah. Setuju banget. Nah itu bisa ada formnya sendiri gitu. Jadi nanti kita bakal ngepost di media sosialnya. Media sosial Paroki. Iya, iya. Enak loh ternyata. Iya benar. Sekarang tuh Ada lebih juga bisa. cara kalau mereka foto terus Ini mereka di mana sih? Kalau mau beli di mana ini? kemudian nge-tag ke Paroki Tangerang. Pakai Tangerang. Oh Oh iya. iya iya. Itu jam berapa sampai jam berapa? Ya karena memang harus cepat ya. Oh iya. Kak Titin, Kak Bewok, sama Kak Loli, kalian merasa seret gak sih? aduh banget. Iya dari tadi kan kita ngobrol. Dari tadi kita kan ngomong terus nih. Minum nih. Belang. Mana nih minumannya? Ada tim konsumsi Ada. Setiap episode ngulang tuh biasanya ada konsumsi. Iya. Kopi es apa es kopi ya? Kopi es apa es kopi? Hah, kopi es atau es kopi? Ada deh, intinya sudah di. Ini udah diminum. Nah, ini udah. Saking enaknya diminum dulu aja. Baru ngomong Aladinnya datang. Langsung dikabulkan ya kan. Kenapa nih? Ada Ini Mas. punya Oh CTT. iya, thank you. Ada Mas Nerisa ya. Iya. Mas Elisa udah lama di kampus ya? Punya ganci juga ya. Kayak salah nih. Gue tau lu bukan pesan itu. Nama lu tadi beda. Kenapa jadi hitam? Kak Titin. Tadi gue liat punya lu agak putih. Kenapa hitam sekarang? Ada kopi nih. Dari Madura? ada kopi. Belum habis ya kopi gue. Langsung dong. Benar. Noda Kopi itu apa sih? Jadi, Kak Bewok, Noda Kopi ini adalah UMKM yang didirikan oleh generasi muda di Paroki Tangerang. Wis, mantap banget. Jadi orang muda kita. Iya nih, punya orang muda oke. kita. Oke. Nah, ini kalau mau dapetin di mana sih? Nah, cara dapetinnya itu Kalau mau beli, ada bisa di mau jajan gitu. Iya. Pengen ngopi sama ada di teman-teman lapangan ya. Ahmad Yani sama di Cikokol. Oh, jam berapa aja tuh ada? Dia buka 2 sesi. Yang pertama itu pagi dari jam 8 sampai jam 12 Di? Di Cikokol. di Cikokol. Oh. Iya. Kalau yang di Ahmad Yani? Dia bukanya dari sore sampai ke malam. Oh, jadi Pas kalau lah mau ya. kongko malam di Ahmad Yani. Iya, bisa tuh Sambil nongki sport Ya, ya ini. di kalau alun-alun. mau, kalau mau ngurus Iya. ngurus BPJS sambil ngopi di Cikokol pagi. Cikokol pagi sampai siang. Wah, mantap tuh. Noda Kebetulan Kopi. nih, ya kan gue mau ke BPJS mau ngurus BPJS sambil minum kopi nih. Iya, betul. Sorenya gue mau ke rumah temen gue. Ah, Mampir Ahmad Yani. betul. Olahraga apa? Ya itu olahraga di Ahmad Yani. Olahraga. Habis olahraga, Iya. minum ini. Iya, betul. Ya bakal gue bakal mesan yang rasa apa? Itu apa tuh? Ini Matcha. rasa matcha. Jadi di Noda Kopi ini nggak cuma kopi. Oh ya, menunya ya. Menunya. Iya. Jadi juga ada non kopi. Oh. Ini contohnya nih, coklat. Coklat. Es coklat. Mas. Americano. Americano. Americano ini latte. Late. I'm late. Suka telat nih. Terus kita juga bisa nih belajar jadi barista di Noda Kopi. Oh ya, diajarin. Diajarin ya. Dia nggak bisa. Iya, Itu diajarin. bayar apa gratis? Kontak aja langsung di ini nih, Di IG-nya, Instagram ya? website Ada Noda Instagram. Kopi. Ada Oke. Instagram ya. Di mana? Di sini. Ya di sini nih, Di sini nih. Oke. Bukan di sini ya. Bukan di sini. Di sini. Oke. Wah nice tuh ya, bisa ngajak anak-anak muda yang lain juga tuh buat kalau yang interested. Ya, yang Betul tertarik mau banget. belajar kopi, Iya. yang mau buka usaha kopi juga boleh kali ya di sini. Gue kenal ya. Gue kayak kenal yang punya nih dari baunya. Baunya Siapa nih? Udah nanti offline aja ya. Ada kelasnya ya. Iya. kelasnya ya. Oke. Kasih Noda Kopi. Makasih Noda Kopi. Thank you so much. Makasih Mas Yogi. Thank you. Nah, sekarang tuh mau segmen jawab cepat. Boleh nggak jawab ya? Harus jawab,
ujung-ujungnya Oke. Jawab lambat ya nggak boleh. Oke, Karena oke. jawab cepat. Iya, 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 iya. Jadi nanti Jawab teman-teman slow. Komsos itu bakal ngasih pertanyaan kita berempat. Aduh, iya. Berat aja kayaknya. Masih ditanya-tanya. Speed answer sama slow answer ya. Itu bahasa Zimbabwe-nya. Oke. Oke, boleh. silakan teman-teman Komsos. Oke, siap ya. Segmen yang Yes. cepat. Siapa cepat dia yang menang. Oke. Yo. Oke. Lighting alami atau lighting studio? 1, 2, 3. Lighting alami. 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 Kok yang alami di tengah? Hah? Dua-duanya Yang alami di tengah. alami. Kenapa Oh, bisa alami ya. Alasannya kenapa? Umur nggak bohong. Oh, salah. Kita suka yang Salah alami. ya, enggak lah. Kita suka alami. Kita yang suka alam. Nature is Natural. better. Natural insight. Natural inside. Oke, lanjut. Berwarna atau hitam putih? Hitam Warna. putih. Warna. Hitam putih. Hitam putih. Orang tua. Landscape atau potret? Potret. Potret. Ih, sama. Potret. Beda tapi jawaban sama. Oke. Lensa fix atau zoom? Fix. Fix lens. Zoom. Oh, zoom 2, fix 2 ya. Oke, imbang. Foto malam atau foto siang? Siap. Siang. Jadi, kompak ya. Edit aja atau edit parts? Edit aja. Itu aja. Edit aja. Edit aja. Doorstop atau press conference? Doorstop. Kita nggak suka wawancara. Iya. Nulis pakai pulpen atau digital? Digital. Ketahuan umurnya. Mau jawab tradisional kan? Iya. Exactly. Exactly. I know you so Iya. well. Next ya, nulis Yes. di Komsos atau di kafe? Di kafe. Parah. Mohon maaf ya, kita udah capek nih di Komsos. Udah. Ngebenerin typo atau ngebenerin tata bahasa? Ngebenerin bahasa. typo. Tata bahasa. Ini terakhir nih ya, Tega. Jadi, Oke. lu udah siap. Mana ya? Memang usia nggak bohong ya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol nih panjang kali lebar nih. Tadi dari awal pembentukannya Komsos tuh pertama Dari buletin, terang majalah, dulu, iya. terus Tabloid. Tabloid. majalah Majalah. terang, terus baru ada Komsos ternyata. Iya, Habis itu berkembang lagi sampai sekarang itu Era ke digital. digital. Yes. Apalagi Tuh. dulu pernah punya perpustakaan ternyata. Iya, betul. Perpustakaan. Natasha belum tahu kan? Sumpah aku belum tahu. Kak. Terus juga ada suka dukanya, nggak cuma yang terlihat, nggak cuma foto-foto doang, tapi ternyata liputan, terus pemilihan tim pro di setiap edisi majalah terang ini kan ribet kan. Terus juga punya berkesannya wawancara dengan narasumber yang di excited Pengalaman gimana. Ya, pengalaman, betul. Iya. Pengalamannya se-excited itu sampai nggak terlupakan gitu kan. Sangat amat berkesan. Nah, benar. Yes. Nah, terus Dan itu Komsos bukan tukang foto doang. Iya. Itu penting tuh. Penting banget. Dicatat. Iya. gak cuma tukang foto, tapi Iya. sebagai pewarta. Sebagai Iya. pewarta dan Itu pelayan. spiritnya. Ya dokumentasi foto itu ya sebagai bentuk pewartaan kita gitu. Hasil-hasil foto itu yang kita wartakan kan. Iya, betul, Kak. Apalagi zaman sekarang. Jadi teman-teman yang ada yang lagi nonton malah jangan anggap Komsos itu sebagai tukang liput ya. Jadi kita tuh pewarta. Gitu. Kalau misalnya mau berkontribusi, apalagi zaman sekarang bisa ke form yang kita udah buat. Benar nggak? Betul banget. Di download di mana tuh? Ada di website sama di website. ada di IG-nya Paroki, ada di Facebook-nya juga Paroki. Ada di Alamat YouTube website-nya apa juga. tuh? Santa Maria. www.santamaria.id. Oke. Jadi Komsos welcome sekali ya kontributor dari umat semuanya ikutan menjadi pewarta-pewarta juga gitu. Gak cuma masuk
Komsos doang gitu. Iya. Mereka nggak perlu masuk Komsos, mereka juga udah menjadi pewarta. Berarti tagline-nya dari umat oleh umat dan untuk Masih relevan ya itu masih sebenarnya ya, dari relevan umat ya. oleh umat untuk umat. Oke. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu ada Kak Bewok, kalau Kak Titin. Sama-sama. Sami. Thank you Komsos. Makasih udah diundang loh. Makasih udah diundang. Ini diundang lagi ya. Dan atas materi pembahasan di malam ini mengenai spesial episode Hari Komsos Sedunia. Teman-teman, terima kasih sudah menonton untuk episode ngulik hari ini. Semoga dengan episode kali ini menambah wawasan bagi teman-teman semua. Aku Lolita dan rekan aku Natasha, pamit undur diri, dan juga teman-teman Komsos semua juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ngulik selanjutnya. Selamat Hari Komsos Sedunia. Sedunia.